Persikabo versus Persebaya, Aji Santoso ingin lapangan terdengar ramai. Kompas.com. Pertandingan pertama akan sangat berarti bagi Persebaya Surabaya mengarungi Liga 1 2022 hingga 2023 dengan komposisi pemain yang terbilang serba baru. Pemain dituntut meraih hasil maksimal dan impresif saat Persebaya Surabaya menghadapi tuan rumah Persikabo 1973 di Stadion Pakansari Bogor, Senin, 25 Juli 2022, malam. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso menekankan pemain dapat menampilkan permainan yang menjanjikan. Salah satu caranya dengan membuat lapangan terdengar sangat ramai. Para pemain harus tetap berkomunikasi sepanjang pertandingan. Hal tersebut menjadi perhatiannya dalam persiapan menghadapi laga perdana. Ia lebih banyak memberikan sesi minigame untuk membiasakan pemain menghadapi pertandingan. Ya, masih ada 1-2 pemain di tengah lapangan yang diam. Artinya dia tidak melakukan komunikasi dengan baik. Padahal, sepak bola bukan pakai kaki saja. Sepak bola juga pakai mata, telinga dan mulut, ucap pelatih berlisensi AFC Pro. Maksudnya, sepak bola pakai mulut itu berarti mereka harus teriak memberikan informasi ke temannya. Misalnya untuk minta bola. Nah, itu yang saya tekankan. Jadi pemain di tengah lapangan itu ramai, ada komunikasi satu sama lain, imbuhnya. Sangat wajar Aji Santoso menuntut komunikasi yang intens dari pemain ketika berada di lapangan. Identitas permainan Persebaya Surabaya yang akrab dengan umpan-umpan pendek dan pergerakan pemain yang dinamis memerlukan komunikasi dan koordinasi yang baik. Ia juga telah menekankan setelah Liga 1 2021 hingga 2022 berakhir, identitas permainan itu tidak akan ditinggalkan. Sekalipun, mayoritas pemain dihiasi wajah-wajah baru. Meski demikian, Persebaya tidak melakukan persiapan khusus jelang laga perdana. Selain membiasakan para pemainnya menghadapi situasi pertandingan di dalam latihan, mental pemain juga mulai dibentuk. Tidak ada persiapan khusus, hanya persiapan normal. Saya hanya menyiapkan pemain supaya ketika pertandingan pertama nanti, pemain bisa tampil 100%, artinya tidak boleh gugup, ungkap pelatih berusia 52 tahun. Aji Santoso mengaku pertandingan pertama biasanya tidak akan mudah untuk ditangani. Hasil laga perdana nanti akan sangat menentukan kepercayaan diri tim menghadapi beberapa pekan awal. Pertandingan pertama biasanya sedikit sulit. Tapi kalau lihat persiapan pemain, mereka sudah sangat siap, terutama melawan Persikabo, ujarnya. Aji Santoso membeberkan akan ada total 22 pemain yang diberangkatkan ke Bogor untuk menghadapi partai tandang pada pekan pertama Liga 1 2022 hingga 2023. Semua pemain dalam kondisi siap tempur, termasuk pemain asing. Satu-satunya pemain yang cedera adalah Marcelino Ferdinand. BRI Liga 1, Benjamin van Breukelen, pelatih kiper Persebaya penemu bakat istimewa Kurnia Meiga. Bola.com. Pelatih kiper Persebaya Surabaya, Benjamin van Breukelen, membagi pengalamannya dalam membantu membesarkan nama Kurnia Meiga, legenda Arema FC dan Timnas Indonesia. Kurnia Meiga muncul di hadapan Aremania saat launching tim dan jersey Arema FC, Kamis, 21 Juli 2022, di Stadion Gajayana, Kota Malang. Meski cuma via video call, kehadirannya cukup mengobati rindu para supporter Singoedan. Kurnia Meiga mendadak menghilang dari sepak bola Indonesia sekitar 12 tahun lalu. Penyakit yang menderita matanya membuat ia harus pensiun lebih cepat. Namun demikian, legasinya tetap abadi, baik buat Aremania maupun masyarakat Indonesia. Bahkan nomor punggung 1 di Arema FC kini resmi dipensiunkan demi menghormati sosok Kurnia Meiga. Duel bertajuk Derby Jatim pada pekan ke-11 BRI Liga 1 2021-2022, membangkitkan kenangan lama bagi pelatih kiper Persebaya, Benjamin van Breukelen. Benny, sapaan karibnya, pernah berkarier di Arema FC pada 2008. Saat itu, klub tersebut masih bernama Arema Malang.
Dia meninggalkan satu warisan yang berharga untuk klub berjulukan Singo Edan tersebut, bahkan juga untuk timnas Indonesia. Benyamin merupakan sosok penting di balik kemunculan kiper Kurnia Meiga. Iya, saya awalnya melatih timnas Indonesia U19 bersama Bambang Nurdiansyah. Salah satu penjaga gawangnya adalah Kurnia Meiga. Waktu itu Meiga masih muda sekali, kata pelatih kiper yang akrab disapa Benny itu kepada bola.com, Rabu, 3 November 2021. Kurnia Meiga mulai muncul saat masih remaja, tepatnya berusia 17 tahun bersama timnas Indonesia U19 pada 2007. Dia memiliki kemampuan yang ciamik dalam mengawal gawang, sehingga karirnya melejit dengan cepat. Kiper yang kini berusia 31 tahun itu juga mengawali karir di level klub di usia yang relatif muda. Dia masih berusia 18 tahun saat direkrut Arema yang berkompetisi di Indonesia Super League, ISL, 2008-2009. Saya yang membawa Meiga ke Arema. Waktu saya bawa dia ke Arema, banyak yang protes karena dia salah satu penjaga gawang yang alih status. Dia jadi penjaga gawang waktu itu masih kelas 3 SMA, belum tamat sekolah, kata Benny. Suporter Arema bilang, apa tidak salah? Arema itu klub besar, saya bilang saja suporter nanti yang akan menikmati. Karena Meiga ini penjaga gawang yang akan menggantikan Marcus Horizon untuk timnas Indonesia. Ini anak luar biasa, imbuhnya. Tidak butuh waktu lama buat Kurnia Meiga untuk menjadi pilihan utama di Arema. Dia hanya semusim menjadi kiper pelapis, yakni pada ISL 2008-2009, saat Marcus Horizon jadi kiper utamanya. Meiga kemudian tampil secara reguler di bawah Mister Arema setahun setelahnya. Dia ikut membawa tim Singo Edan menjuarai Indonesia Super League 2009-2010 di bawah arahan Robert Alberts. Dia juga meraih gelar individu pemain terbaik kompetisi tersebut ketika masih berusia 20 tahun. Saya tidak lama di Arema. Tetapi, melihat perkembangan Meiga tentu ikut bangga. Setelah dari Arema, saya ke Persiba Bantul. Agak lama di situ sebelum ke timnas U23 pada 2014, ungkap Benny. Sosok Kurnia Meiga di timnas Indonesia sampai saat ini memang sulit tergantikan. Sebelum sakit, Meiga selalu menempati pos kiper utama skuad Garuda. Satu di antara penampilan paling gemilang Meiga di timnas Indonesia ialah pada Piala AFF 2016. Saat itu, Indonesia keluar sebagai runner-up meski tidak diunggulkan. Persiapan Indonesia pun mepet karena baru saja terbebas dari sanksi FIFA. Rapatnya barisan pertahanan, termasuk magis Meiga di bawah Mister Gawang, menjadi satu di antara kunci pasukan Alfred Riedel melesat hingga final Piala AFF. Meiga beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang ketika Indonesia menghadapi Vietnam di semifinal. Sayangnya, timnas Indonesia lagi-lagi harus puas dengan status runner-up setelah kalah dari Thailand di final.